Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ketua Masjid Al-Hilal dan seluruh pengurus dan jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan, bersyukur kita malam hari ini sudah berada di malam yang ke-20. Malam yang ke berapa, Pak? 17 ya. Malam ke-17. Artinya tinggal separuh perjalanan lagi. Tapi kita ini berbeda dengan pertandingan sepak bola, Bapak Ibu sekalian. Pertandingan sepak bola semakin mendekati final semakin banyak penontonnya, ya. Semakin mahal tiketnya, tapi penontonnya semakin membludak. Kita di awal-awal seminggu pertama membludak, Bapak Ibu. Sendal berbaris dengan rapi, motor berbaris dengan rapi. Semakin kesini, saya nggak tahu kemana wajah tuwajihya itu, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tetap dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin kurus dengan dosa-dosa dan semakin gemuk dengan pahala yang Allah janjikan kepada kita semuanya ini. Karena semakin mendekati akhir Ramadan, seharusnya kita semakin semangat untuk berfastabiqul khairat, semakin memperbaiki kualitas ibadah kita, saum kita, tilawah kita, qiyamul lail kita. Karena memang Rasulullah demikian mencontohkan, semakin mendekati Ramadan, apalagi 10 malam terakhir nanti, semakin kencang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pernah belajar tentang hukum-hukum Islam. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Kita biasanya mengartikan sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu saja. Tapi sebenarnya sunnah itu ketika dikerjakan berpahala, ditinggalkan bukan hanya tidak berdosa, tapi sangat rugi sekali, Bapak Ibu sekalian, sangat rugi sekali. Contoh nih, malam ini kita sholat tarawih, ini hukumnya sunnah kan? Tapi ketika kita tinggalkan tanpa ada udzur nih ya, maksud saya, nggak ada halangan apapun di rumah nih, kita tinggalkan ini tarawih, ini kan rugi gitu. Kenapa? Kita nggak akan temukan ini sholat di luar Ramadan, kan gitu. Tadi ba'da Isya kita ada waktu sejenak 2-3 menit untuk ba'diyah Isya, itu juga sunnah. Tapi kita tinggalkan, rugi besar itu, rugi besar. Besok ada waktu fajar, Bapak Ibu, waktu subuh. Sebelum subuh, sholat subuh, sholat yang fardu, ada namanya sholat qobliyah subuh. Kok itu nggak dikerjakan, rugi. Karena rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat sebelum fajar, sholat subuh maksudnya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pemilik Tesla itu kalah dengan sholat subuh 2 rakaat, Bapak Ibu. Ya, pemilik siapa tuh? Zuckerberg apa gitu? Pemilik Facebook itu kekayaannya secara ini kalah hanya dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, apalagi nanti subuhnya. Maka hari ini saya ingin menyampaikan tentang sunnah. Sunnah itu suatu yang menurut para ahli ketika dilaksanakan pahalanya besar. Perintahnya sudah jelas. Dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, kata Allah, kalau engkau mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini banyak mengartikan siapa? Ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu. Siapa lagi yang akan kita ikuti? Memang ya Rasulullah, kan begitu. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul, baik itu ucapannya,
perbuatannya, ibadahnya, amaliyahnya ikuti. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang Rasulullah larang jauhi, kan gitu. Bahkan ketika Rasulullah wafat, para sahabat ini ya banyak yang kebingungan, yang biasa mereka menanyakan hukum-hukum agama, permasalahan hidup langsung kepada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah wafat, mereka banyak yang bingung mau kemana. Tapi apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kalian dua pusaka ini. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kata Rasulullah. Dua ini tidak, kamu kalau mengikuti dua pusaka ini selamanya tidak akan tersesat. Apa kata sahabat? Apa itu ya Rasulullah? Kitab Allah, Quran, wa sunnat Rasulih, Quran dan sunnah atau hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mentaati Rasul, itu dengan sama dengan kita taat kepada Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah, kata Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, berarti apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ya dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, wa man ahabbani kana ma'i fi jannah, nanti bersama aku di surga. Bapak Ibu pengen di surga sama Rasulullah enggak, Bu? Pengen. Syaratnya ikuti terus sedikit demi sedikit sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting itu sunnah, Bapak Ibu sekalian. Contoh Bapak Ibu, BAB duduk itu ternyata bisa menimbulkan ketika keseringan wasir dan ambeien, kecuali ada pengecualian, mungkin yang sudah tua, yang lansia, yang sakit, yang ibu hamil ya. Kalau kita pernah ke Masjidil Haram Bapak Ibu, seputar Masjidil Haram Mekah Madinah, ternyata di sana akan kita jumpai WC itu, bukan di hotelnya loh ya. Semua WC yang di seputar Masjidil Haram, baik itu Mekah maupun Madinah, WC-nya rata-rata WC jongkok. Ternyata buang air besar dengan jongkok itu sunnah, dan itu lebih bersih, lebih menyehatkan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita pergi ke hotel sekarang sudah tidak kita temui WC-WC jongkok itu, rata-rata WC yang ada tutupannya itu. Tapi kalau orang Indonesia pintar Bapak Ibu, meskipun itu WC duduk, dia nangkring di atasnya itu. Iya. Orang iso metu Pak Ustadz jarinya gitu. Dia iso metu katanya kalau tapi karo linggung ini lho Bu kurang gitu. Ibaratnya ternyata itu lebih tuntas Bapak Ibu sekalian, lebih bersih. Ya. Jadi berarti sunnah-sunnah Nabi itu di seputar itu kan WC yang terkenal di Masjidil Haram itu pintu berapa ya? 3 kalau nggak salah Pak Haji ya. Salam ya, pintu 3 itu. Kalau janjian, kalau pengen ketemu apa gitu, janji di pintu 3 itu di Masjidil Haram itu. Terkenal banget, besar itu tulisannya itu. WC 3 itu, ya. Berarti mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saya nggak ngerti kenapa hotel-hotel sekarang nggak ada itu, Bapak Ibu ya. Pengen yang praktis kelihatan tertutup. Maksudnya kan kalau WC jongkok kan kalau yang mungkin tua buang air besar, si kuning mengambang kalau nggak bersih masih kelihatan, iya kan? Kalau yang itu kan dia ada tutupannya, barangkali kelihatan bersih gitu, seperti itu. Ya, dan yang terpenting itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini hanya sunnah Bapak Ibu, bukan berarti dosa ya. Artinya hanya sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Bapak Ibu, kencing berdiri itu bisa berisiko prostat. Nah, ini saya baca ya, kencing berdiri bisa berisiko prostat dan bisa mengakibatkan batu ginjal. Tapi kencing dengan duduk itu akan lebih sehat, lebih baik, bahkan keluarnya air, air kencingnya itu akan lebih tuntas. Dan yang terpenting itu sunnah. Ternyata menurut survei Bapak Ibu, yang kebanyakan kencing berdiri itu laki-laki. Setuju nggak Bu? Tapi bukan laki-laki di sini Bu, itu di sebelah sana Bapak Ibu. Di sini nggak ada. Nah itu dia.
di sini nggak ada. Laki-laki itu kadang-kadang asal ketemu pohon, udah dia cur gitu. Kadang-kadang mohon maaf ini sopir truk, mohon maaf ini, ya, males dia nyari tempat yang tersembunyi, nyari rest area yang nyaman. Asal pintu mobil dibuka, kok bannya lama-lama basah, kok sopir ngatur diatur gitu di situ, iya kan? Tapi bukan supir-supir sini tuh Pak, itu supir ALS sana Pak, di Medan sana Pak. Oh sini insya Allah nggak ada lah ini, ya. Dan yang terpenting kencing duduk itu sunnah, bukan berarti dosa saya katakan, bukan berarti dosa, tapi itu tidak akan tuntas kecuali Bapak Ibu kita menemukan, ya kadang-kadang susah memang ketika kita pergi ke luar negeri, di bandara itu kadang-kadang ya susah nyari tempat-tempat kencing yang bisa kita duduk itu susah. Ketemu WC-nya duduk lagi, gak ada yang jongkok, ya bahkan ada urinoir itu namanya ya. Di setting memang kita disuruh kencing berdiri sama orang-orang barat itu kita itu, ya kan? Kita dilatih kencing berdiri. Sebisanya Bapak Ibu, kalau ada tempat yang kita bisa duduk, kencinglah kita sambil duduk, itu lebih sehat. Dan yang terpenting itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian, enzim di tangan saat kita makan itu Bapak Ibu, itu membantu pencernaan makanan yang kita makan lebih gampang lunak. Ya, itu makanya kita kenapa disunahkan makan dengan tangan. Karena itu ada enzim Bapak Ibu yang itu nggak didapatkan di sendok yang berbentuk kayu, yang berbentuk besi, yang berbentuk plastik, nggak kita temukan. Kalau kita makan di restoran Bapak Ibu, saat kita menggunakan sendok, mohon maaf ini sudah berapa ratus bahkan ribu itu sendok berganti mulut, dibayangin. Ini kalau tangan pasti kita pakai sendiri, ya. Dan itu sunnah. Tapi ya kita harus lihat-lihat dulu. Nanti Bapak Haji Bukhari Yasina disuguh soto, habis dengerin ceramah Pak Ustadz. Pak Ustadz kemarin ceramah nyuruhnya pakai tangan. Sotone itu mongah-mongah ono kayak panas. Alah, orang entek Pak sotone Pak. Nah itu dia, melihat kondisi juga. Ya kenapa sana? Ya karena memang asbabul wurudnya itu ya karena ada gandum, karena kurma, karena roti, kismis, semuanya pakai tangan. Tapi kalau mungkin makan bubur kacang hijau kan nggak mungkin lah. Masa samain makan nasi uduk kan nggak mungkin, ya kan? Sebisanya kalau kita pergi ke restoran makan nasi, usahakan dengan tangan. Itu ada enzim membantu makan itu lebih lunak, sehingga apa? Saat buang air besar lebih gampang. Itu dia, ya kan? Dan yang terpenting itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya sekalian, makan buah setelah makan nasi itu bisa menyebabkan terkena asam lambung loh itu. Kita biasanya cuci mulut, tapi kita salah penerapannya. Padahal sebaiknya makan buah itu sebelum makan nasi. Jadi pencernaan kita itu buah dulu, baru makanan yang berat. Ya, kita kadang-kadang salah. Buah ini cuci mulut, ada jeruk biasanya kan kita prasmanan itu, ada salak. Kita makannya setelah makan nasi. Ya, padahal yang terbaik itu adalah makan buah dulu sebelum makan nasi. Itu lebih menyehatkan, pencernaan kita lebih sehat, dan itu kami sudah praktekkan Bapak Ibu. Lebih nyaman. Saya tadi buka pakai kurma 3 biji, terus terang ini tahu bunting 3 Bapak. Nggak bisa ketinggalan juga nih. Mau saya itu cuma 3 butir, minum air putih berangkat sholat. Tapi ternyata perut Indonesia itu beda Bu. Nek orang keisi bakwan tahu bunting itu kadang-kadang ya nggak marem gitu loh. 3 kurma, 3 tahu bunting, buah mangga, cukup, baru itu saja. Ini belum makan lagi. Pulang dari sini nanti baru makan berat. Ya, itu yang saya praktekkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi makan buah sebelum makan nasi itu ternyata sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tuh biasa Bapak Ibu makan buah kurma itu. Baca Bismillahirrahmanirrahim, makan ternyata makan kurma dulu dia.
Setelah makan beberapa butir baru bismillah minum dia. Setelah minum baca doa. Zahabal dhama wabtalatil uru wasabatal ajru insyaallah. Zahabal dhama, hilang dahaga. Basah kerongkongan dan pahala penuh di Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah itu kita ganda Bapak Ibu. Tok 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 dum dum dum. Langsung Bapak Ibu, nasi padang 1 bungkus. Ya kan, es campur 1 mangkok. Ada. Sampai mau berangkat tarawih udah ngantuk kita itu. Benar. Berat untuk ibadah, terus terang. Ketika perut kita ini kekenyangan, berat rasanya untuk anggota badan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalian, tidur tengkurap dan terlentang tidak bagus untuk kesehatan, mengganggu pernapasan. Yang baik bagaimana? Ternyata Rasulullah menganjurkan, mencontohkan tidur kita itu miring ke kanan, Bapak Ibu sekalian, ke kanan, ya. Kita ini ada 2 paru-paru Bapak Ibu, ya. Paru-paru kita itu yang sebelah kiri itu lebih besar daripada yang sebelah kanan. Makanya kalau kita tidur miring, bukan sebelah kanan sebelah kiri, seakan-akan paru-paru kita yang kecil ini tertindih juga, gitu loh. Dan jantung kita itu kan satu, ya, itu tujuannya memompa darah ke seluruh tubuh. Itu letaknya di sebelah sini kiri ini. Makanya kita tidurnya disunahkan miring. Jadi kepala kita di sebelah utara, kaki di sebelah selatan, menghadapnya ke kiblat. Nah, itu sunnahnya. Ternyata manfaatnya itu Bapak Ibu sekalian. Jantung kita lebih sehat, ya. Paru-paru kita juga lebih sehat. Paru-paru itu kan ada interaksi oksigen di situ Pak. Paru-paru kita itu ada 2 itu di situ tujuannya. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Yang jelas tidak akan selesai cukup disampaikan dalam 1 kultum pada hari ini, tapi setidaknya kita sedikit demi sedikit lah mengamalkan sunnah Nabi ini. Ketika sunnah-sunnah Nabi itu kita amalkan, insya Allah kehidupan kita akan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.